sosial. Saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS tentang fenomena pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur. Pengertian pembangunan dan pertambangan. Pengertian pembangunan harus kita lihat secara dinamis dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial ekonomi pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atau kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya dikonsepkan sebagai usaha pemerintah berkala. Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan struktur ekonomi dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau berkembang. Oleh Subandi 2011 9-11. Pembangunan development adalah proses perubahan seluruh sistem sosial seperti politik, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi kelembagaan dan budaya oleh Alexander 1994 dan Protes 1976 mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selanjutnya, pertambangan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian menambang adalah menggali atau mengambil barang tambang dari dalam tanah. Sedangkan menurut Supramono 2012, pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah bumi untuk mendapat sesuatu yang berupa hasil tambang. Menurut Sukandarumidi, usaha pertambangan adalah semua yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintahan daerah dan pusat. Selanjutnya, pengertian AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL yang dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan Environmental Impact Analysis, telah secara luas digunakan oleh banyak negara sebagai suatu instrumen hukum lingkungan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dari suatu fasilitas. Analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL adalah suatu studi yang mendalam tentang dampak negatif dari suatu kegiatan AMDAL, mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dan dampak lingkungan hidup terhadap pembangunan yang didasarkan konsep ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik
antara manusia dengan lingkungan hidup. Oleh karena itu, konsep AMDAL dapat dikatakan sebagai konsep ekologi pembangunan yang mempelajari hubungan timbal balik antara pembangunan dengan lingkungan hidup. Selanjutnya, mengapa terjadinya penolakan pembangunan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur? Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan kegiatan publik terkait penyusunan dokumen AMDAL yang pembangunan batu gamping di Desa Sara Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur. Warga Desa Satarpunda menolak kehadiran PT Indo Mitra Perdana karena selama 20 tahun melayani di series tidak memenuhi kewajiban soal reklamasi dan meninggalkan lubang besar pasca tambang. Masyarakat diaspora Manggarai dan Serikat Pemuda menolak AMDAL penambangan batu gamping dan sudah menyurati KLHK terkait rencana pembangunan batu gamping dan pembangunan pabrik semen dan berencana melakukan gugatan. Warga Torong Luhuk Desa Satarpunda Maximus menolak AMDAL yang dilakukan karena faktanya selama 20 tahun beroperasi PT Indo Mitra Perdana tidak memenuhi kewajiban reklamasi. Menurut Maksi, menolak AMDAL karena perusahaan itu saat ini meninggalkan lubang besar yang menganga dan tumpukan debu mangan. Seharusnya dilakukan hidden clearing atau unit of defile, tetapi hal ini tidak dilakukan perusahaan. Ini fakta lapangan dan fakta hukum. Menurut Maksi, perusahaan tidak melakukan reklamasi pasca tambang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 78/2010 tentang reklamasi dan pasca tambang. Jelas sekali perusahaan tidak memenuhi kewajibannya. Ia menyesalkan pemerintah daerah yang tidak melakukan pengawasan dengan baik dan benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Luas tambang PT IMP sebesar 736,30 hektar dan mulai operasi produksi mangan tanggal 12 Oktober 2009 dan berakhir tahun 2017. Penghentian operasi terjadi akibat terbitnya undang-undang baru yang mewajibkan perusahaan tambang mangan bangun meter sendiri untuk ekspor bahan mentah ke Cina. Perusahaan ini macet dan menyisakan lubang tanpa reklamasi. Kini IMP berganti baju menjadi IMM dan akan bermitra dengan pabrik semen PT SM. Lokasi tambang kedua perusahaan ini masih berdekatan dengan tambang mangan. Kawasan Sawah Luhuk akan menjadi pusat pabrik semen, ungkapnya. Domingkus Karangora, Divisi Media dan Komunikasi LHI NTT kepada Mumbai, Indonesia, Sabtu tanggal 9 bulan 5 2020 mengatakan pihak menolak semua bentuk pengerusakan lingkungan yang akan dilakukan di NTT. Penolakan ini berdasarkan berbagai pertimbangan antara manfaat dan dampak. Oleh karena itu ada beberapa pertimbangan sehingga mengalami penolakan atas pembangunan tambang yang akan dilakukan di Manggarai Timur karena dilihat dari aspek lingkungan yang akan menjadi dampak bagi masyarakat. Selanjutnya, dampak dari pembangunan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur. Penolakan hadirnya tambang dan pabrik semen di Kampung Lengkololok dan Luhuk Desa Satarpunda, Kecamatan Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur terus menggema. Sebanyak 66 organisasi yang tergabung dalam koalisi rakyat tolak tambang dan pabrik semen di Manggarai Timur meminta Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungkilu Laiskodat membatalkan izin tambang dan pabrik tersebut. Ancaman kerusakan lingkungan dan masa depan masyarakat terlihat jelas. Lokasi operasi pabrik adalah perkampungan dan lahan pertanian. Warga yang sejak lama menjadi sumber penghidupan mereka
Tulisan ini mencoba mengambil perspektif lingkungan hidup, terutama dimensi perubahan iklim untuk mengkaji ancaman tambang dan pabrik semen tersebut. Tujuannya agar pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Manggarai Timur serta semua pihak mempertimbangkan temuan-temuan ilmiah perubahan iklim. Desakan ini bersifat fakta iklim, bersifat lintas batas ruang dan waktu, juga politik dan budaya, sehingga pilihan kebijakan sangat menentukan untuk kehidupan generasi muda sekarang dan nanti. Ada 3 alasan utama mengapa dimensi lingkungan hidup sangat penting diperhatikan. Pertama, guncangan iklim global dan lokasi sudah sangat nyata pada sejumlah ekosistem makro seperti singgah mata air, suhu yang semakin panas, musim yang sulit diprediksi, dan merebaknya jenis penyakit baru. Lebih dari itu, perubahan iklim lebih terasa pada wilayah yang tertentu, yakni pulau-pulau kecil dan lahan kering yang semuanya ada di Pulau Flores. Kedua, semua analisis kebijakan saat ini menggarisbawahi bahwa kombinasi antara tekanan iklim global dan menggulung COVID-19 akan mengancam ketahanan pangan secara nasional. Hal ini mendorong pemerintah pusat berinisiatif membuka sawah baru. Dari kontroversi, pemerintah daerah seharusnya sejalan dengan pusat untuk ketahanan pangan lokal guna mencegah kelaparan. Ketiga, tidak banyak keputusan yang menyadari pentingnya menyikapi masalah iklim. Kebijakan yang lebih hijau seperti restorasi kawasan rusak, perlindungan hutan tersisa, dan seterusnya. Masalah kecenderungan program dan rencana pembangunan adalah secara ekspansif wilayah-wilayah yang dilindungi dan dijaga. Rencana pembangunan pabrik semen dan penambangan batu gamping, bila terlaksanakan, kedua kegiatan itu bisa berdampak serius terhadap kelestarian mata air di ekosistem karst. Analisis gua dari JPIC EOFM Indonesia mengatakan rencana pembuatan pabrik semen dan penambangan batu gamping di ekosistem karst di Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur bisa mengakibatkan kawasan itu kehilangan sumber mata air. JPIC OFM Indonesia dalam lembaga memiliki tarekat OFM di Indonesia yang fokus pada sejumlah bidang karya, yakni animasi, advokasi sosial, karitatif, dan pastoral ekologi. Ekosistem karst menjadi lokasi pembangunan pabrik semen adalah tempat penyimpanan dan regulator air untuk seluruh wilayah pantai utara Flores. Bila fungsi karst sebagai regulator air terganggu, sumber-sumber mata air juga akan mengering. Tanpa sumber air yang cukup, kegiatan pertanian akan terdampak dan akibat selanjutnya ketahanan pangan masyarakat terancam. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan karst umumnya juga sangat bergantung pada sumber mata air. Dengan kondisi ini, bersama komunitas kami menolak kehadiran perusahaan tambang juga pabrik semen yang akan beroperasi karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, lebih banyak kehancuran yang akan ditimbulkan daripada kebaikan, tegas Alisis Gua dalam diskusi virtual pada Kamis tanggal 18 bulan 6 pekan lalu yang digelar oleh Jaringan Tamang. Umbu Wulung, Direktur Walhi Nusa Tenggara Timur, mengingatkan Manggarai Timur bisa menjadi daerah baru yang terdampak kekeringan pada musim kemarau jika ekosistem karst rusak akibat pertambangan. Mengutip data BNPB 2019, kata Umbu, 851 dari 1969 desa yang mengklaim kekeringan atau sekitar 43% ada di NTT. Dia mengkritik rencana pertambangan dan pembangunan pabrik semen tidak memperhatikan resiko krisis air di NTT. Kebijakan pertambangan ini lagi-lagi hanya akan memperparah kekeringan di NTT
praktek khususnya di daerah Manggarai yang selama ini kita ketahui menjadi salah satu daerah yang punya hutan, punya daya dukung air yang memadai karena dia ada di kawasan Kars, kata Umbu dalam diskusi virtual yang sama. Jika tambang dan pabrik semen ini dibangun, maka suplai air bersih bagi masyarakat akan terganggu. Sekian dari video saya, terima kasih.